Selanjutnya di part 2 kita akan membahas trik jitu memecah hasil penelitian menjadi beberapa artikel. Artinya kita akan tahu kenapa luaran tambahan itu sangat penting. Jadi kita akan melakukan satu langkah dengan 2 target. Jadi ini dikhususkan untuk penelitian dosen pemula, bagaimana menjadikan PDP itu sebagai jembatan untuk riset di tahun berikutnya. Jadi sekedar kita tahu bahwa PDP itu berada di SBK riset binaan. Kemudian nanti bagaimana langkah strategi kita untuk naik di SBK riset dasar, terapan ataupun pengembangan. To the point, luaran tambahan yang penting. Inilah kenapa luaran tambahan itu sangat disinggung, sangat dianjurkan untuk kita pilih di Simlitapmas. Oke, kita anggap luaran wajib tidak ada masalah, sudah kita selesaikan di part 1 tadi. Nah, sekarang kita berbicara di luaran tambahan. Luaran tambahan yang sangat direkomendasikan tadi adalah Jurnal Nasional Tratasi Sinta 1, 2. Jadi ketika ada di luaran tambahan di Sinta 4, 5, 6, maka Jurnal Nasional Tratasi 1, 2 adalah menjadi luaran tambahan kita. Kemudian yang kedua adalah Jurnal Internasional Bereputasi Scopus ataupun WOS. Nah, termasuk juga di sini International Conference yang luarannya IOP. Nah, ini menjadi luaran tambahan. Kemudian luaran tambahan ketiga yang sangat dianjurkan itu adalah hak cipta yang terkait dengan paten ataupun paten sederhana. Yang dalam hal ini adalah program komputer, mesin, alat ataupun sejenisnya. Bukan termasuk buku, skripsi, artikel dan lain sebagainya. Bukan yang itu. Kemudian yang terakhir adalah buku terbit ber-ISBN. Jadi 4 luaran tambahan ini sangat dianjurkan. Kemudian cara mencari artikel, misalkan tadi kita punya satu artikel dari hasil pengembangan produk misalkan, maka bisa kita pecahan ini yang pecahan pertama, pecahan kedua adalah satu artikel hasil uji coba produknya, atau misalkan kita pecah menjadi satu artikel dari hasil review artikel tentang topik penelitian yang kita usulkan. Jadi review artikel atau penelitian relevan tentang penelitian kita itu pasti kita lakukan ini pada saat sebelum menyusun proposal supaya nanti kita ketemu penelitian apa saja yang mendukung riset kita, kemudian di mana kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya yang akan menjadi topik baru untuk penelitian kita. Atau kita pecah menjadi satu artikel dari hasil uji coba di lokasi Y misalkan. Misalkan tadi dalam pengembangannya kita lakukan uji coba produknya di lokasi X, maka nanti pecahannya bisa kita menjadi lokasi atau uji lapangan. Jadi uji coba terbatas, jadi satu artikel tentang pengembangan produk sampai uji coba terbatas misalkan, maka untuk uji lapangannya nanti bisa kita jadikan satu artikel. Kemudian satu artikel dari hasil penelitian kita yang awalnya tadi, misalkan penelitian yang kuali atau dan lain sebagainya, bisa kita pecah menjadi penelitian artikel review juga bisa. Kemudian bisa juga ini menjadi lokasi uji coba di lokasi bisa, atau satu artikel dengan metode Y, misalkan kita melakukan penelitian eksperimen dengan metode X, maka kita lakukan di metode Y boleh. Atau misalkan kita baca menjadi satu artikel dengan simulasi data. Iya, ini tadi udah dijabarkan pada part 1, hanya lebih kepada bagaimana cara memecahkan saja. Kemudian misalkan tadi dari pengembang produk, kita bisa pecah lagi menjadi satu artikel hasil uji coba terbatas, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, dari sini juga kita bisa pecah, misalkan satu uji coba terbatas kita satu artikel, maka untuk uji lapangannya satu artikel. Jadi kita ketemu 2 artikel. Nah, kemudian misalkan satu artikel dengan metode X. Nah, nanti untuk pemecahnya ya dengan metode Y. Dan pecahan yang 2 ini pun itu berasal dari hasil penelitian. Dari sini pun bisa kita memecah menjadi 3. Satu artikel dari hasil penelitian kita, kemudian artikel dengan metode X, kemudian metode Y. Kemudian yang terakhir adalah misalkan kita melakukan optimasi atau simulasi. Bisa satu artikel dari simulasi data, misalkan data X, kemudian simulasi dengan data Y.
Artinya ketika kita mengembangkan sebuah simulasi, misalkan program komputer misalkan untuk simulasi data, misalkan di bidang forecasting, misalkan kita simulasi dengan data penduduk miskin misalkan, maka nanti simulasi dengan data Y-nya itu ya bisa saja dengan peningkatan penduduk, karena ada peningkatan jumlah penduduk, ada peningkatan jumlah penduduk miskin, atau bisa kita linkkan juga dengan simulasi indeks pembangunan manusia, ataupun data-data yang lain yang bisa diakses dari Badan Pusat Statistika. Jadi memecah artikel itu sangat penting. Misalkan dalam PDP, kalau memang tidak bisa dipecah, ya tidak ada masalah. Tapi saran saya pribadi, kalau memang bisa dipecah dengan beberapa topik lain, misalkan silakan. Artinya memecah artikel itu tidak harus sesuai dengan topik kajian kita. Misalkan awalnya di penelitian kita itu akan melakukan forecast pertumbuhan jumlah penduduk misalkan. Di proposal kita sampaikan seperti itu. Tapi karena kita ingin mengikuti international conference misalkan sebagai pecah dari artikel, maka boleh produk yang sudah kita kembangkan di penelitian PDP kita simulasi dengan data yang lain yang di luar dari topik riset kita, tidak ada masalah, dan itu kita anggap sebagai luaran tambahan misalkan karena sebagai implementasi atau kebermanfaatan atau penggunaan dari produk yang sudah kita kembangkan. Kita bisa mengklaim itu sebagai luaran tambahan. Tapi kalau misalkan kita mengisi di Simultamas dengan cukup seperti itu, tidak ada masalah. Tapi akan beruntung sekali ketika hasil pecahan artikel kita tadi itu bisa diterbitkan dalam international conference yang terkait Scopus misalkan, dan itu menjadi bahan penilaian untuk PDP kita di tahun berikutnya. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat.